Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat selamat berjumpa kembali dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh MTS Negeri 2 Labuan Batu. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pertemuan sebelumnya, yaitu tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Nah, untuk video yang kedua ini kita akan membahas perwujudan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Perwujudan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila dalam pengertian ini sering disebut juga dengan istilah way of life, Weltanschauung, Weltbeschouwing, World and Leven, Beschouwing, atau pandangan dunia, pandangan hidup, pegangan hidup, pedoman hidup, atau petunjuk hidup. Dalam pengertian ini, Pancasila digunakan sebagai petunjuk arah semua kegiatan hidup dan kehidupan bangsa Indonesia di segala bidang. Nah, mengapa manusia memerlukan pandangan hidup? Manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa berjuang untuk mencapai kehidupan yang lebih sempurna. Dalam perjuangan mencapai kesempurnaan itulah manusia memerlukan nilai-nilai luhur yang dijunjungnya sebagai suatu pandangan hidup. Nilai-nilai luhur itu merupakan suatu ukuran kebaikan yang berhubungan dengan hal-hal yang bersifat mendasar, misalnya cita-cita yang hendak dicapai dalam hidupnya. Pandangan hidup merupakan kesatuan dari nilai-nilai luhur yang berfungsi sebagai acuan untuk menata kehidupan manusia secara pribadi maupun ketika melakukan hubungan dengan sesama manusia dalam masyarakat maupun ketika melakukan hubungan dengan alam sekitarnya. Dengan adanya pandangan hidup tersebut, manusia memiliki rule atau aturan yang jelas di dalam menjalani kehidupannya. Dalam kehidupan bermasyarakat, karena manusia merupakan makhluk sosial atau dalam bahasa lainnya disebut dengan zoon politikon, pandangan hidup manusia secara pribadi kemudian berkembang menjadi pandangan hidup masyarakat. Pandangan hidup masyarakat tersebut kemudian disalurkan melalui lembaga-lembaga yang ada. Pada akhirnya nanti, dalam kehidupan bersama dibutuhkan tekad kebersamaan, cita-cita bersama yang ingin dicapai yang bersumber dari pandangan hidup tersebut. Dalam konteks kehidupan bernegara, pandangan hidup masyarakat kemudian dituangkan dalam lembaga menjadi pandangan hidup bangsa. Sekali lagi, ini awalnya dari pandangan hidup pribadi, kemudian berkembang dalam masyarakat menjadi pandangan hidup bermasyarakat, kemudian lebih besar lagi dalam konteks bernegara, maka pandangan hidup ini sangat penting sebagai pegangan dalam melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pandangan hidup bangsa dapat disebut sebagai ideologi bangsa, sedangkan pandangan hidup negara dapat disebut sebagai ideologi negara. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pandangan hidup bangsa diproyeksikan dari pandangan hidup masyarakat. Adapun pandangan hidup masyarakat tercermin dari pandangan hidup dan sikap hidup masing-masing pribadi warga negaranya. Dengan demikian, dalam negara Indonesia yang menjadikan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa atau ideologi bangsa, maka nilai-nilai Pancasila sudah seharusnya tercermin dalam sikap dan tingkah laku individu warga negaranya. Selain itu, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa juga menjadi pedoman dan pegangan untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sehingga bangsa Indonesia tidak akan mudah terombang-ambing dalam pergaulan dunia. Sekian dulu pertemuan kita kali ini, dan kita akan lanjutkan lagi pada video-video berikutnya. Jangan lupa share video ini kepada teman-teman kamu agar teman-temannya mendapatkan materi yang sama dengan kamu, dan jangan lupa juga subscribe channel ini
agar video terbaru dari channel ini dapat kamu miliki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 5 menit.